Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi peserta MPLS, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang kurikulum. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan identitas Bapak. Nama Bapak adalah Sutisna SPD, NIP-nya 19690213, 1991031004. Jabatan Bapak di sekolah sebagai pembantu kepala sekolah atau PKS di bidang kurikulum. Adapun tugas Bapak di sekolah ini adalah sebagai guru mata pelajaran matematika. Dan alamat Bapak Dusun Pagadungan, RT 01 RW 01, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Itu sebagai perkenalan Bapak. Kemudian materi pada MPLS adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Sekali lagi, materi MPLS berikutnya atau yang sekarang adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum, mungkin kalian bertanya-tanya apa itu kurikulum. Sebetulnya istilah kurikulum sudah kalian temukan pada saat ketika kalian duduk di bangku SD, ya, atau mungkin bahkan ketika kalian pernah belajar di PAUD atau di TK, dan sekarang kalian akan belajar di SMP. Itu semuanya ada sebetulnya kurikulum atau diterapkan di jenjang-jenjang sekolah tersebut. Untuk lebih jelasnya beginilah sebagai contoh ya. Ketika kalian belajar di PAUD, maka ada kurikulum PAUD. Belajar di PAUD misalnya tentang bilangan lah, mengenal bilangan. Pernah mungkin kalian ya pernah belajar seperti ini ya, mengenal bilangan ini angka berapa misalnya, 1 gitu kan ya. Ini angka 2, ini angka 3 dan seterusnya. Ya. Itu hanya sebatas mengenal bilangan. Berbeda dengan di SD, bukan hanya mengenal saja bilangan itu. Ya. Di SD juga ada bilangan, tapi bukan hanya mengenal, tapi ada istilahnya menghitung misalnya. 2 ditambah 5, berapa sih hasilnya? Nah itu ya. Istilahnya bilangan-bilangan itu ya dikemas dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Kalau waktu di PAUD mungkin hanya mengenal saja bilangan, ya. Kalau di SD sekarang, di SD kemarin ya, menghitung 2 tambah 5. Bahkan di kelas-kelas lebih tinggi, kelas 5 atau kelas 6, ya, mungkin lebih tinggi lagi, misalnya tentukan hasil dari 3 kali 5 dikurangi 2. Seperti itu ya. Nah, itu materi-materi namanya nih, atau muatan dari kurikulum sendiri, bagian dari kurikulum. Bahkan guru PAUD dalam menyampaikan atau membimbing siswa ketika mengenal bilangan berbeda dengan guru SD ketika mengajarkan tentang menghitung 2 tambah 5. Ya, berbeda caranya. Bahkan juga lama belajar di PAUD ya juga berbeda dengan lama belajar di SD. Jadi PAUD paling ya masuk jam 7, keluar jam 10 gitu ya. Di SD masuk jam 7, keluar bisa sampai jam 1 gitu ya. Nanti juga di SMP sama ya. SMP juga sama. Hampir sama ya. Materinya tentang bilangan. Ya cuma tingkatannya lebih tinggi lagi di SMP ya. Ya misalnya seperti ini. Ya. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90. Nah, ini kan memerlukan pemikiran yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Ya. Padahal sama-sama bilangan. Itulah bagian dari kurikulum. Jadi sama tapi berbeda. Materinya bilangan, ya, tapi tingkatannya berbeda. Bahkan guru-guru juga menyampaikannya berbeda.
Juga lama waktu belajarnya di SMP lebih lama lagi. Masuk jam 7 sampai pulang jam 3 sore bahkan. Ya seperti itu ya. Itu diantaranya tentang kurikulum atau pemahaman tentang kurikulum. Contoh-contohnya lah. Ya ini selanjutnya. Nah sehingga kurikulum ini dapat diartikan begini. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu nantilah akan Bapak buatkan tagnya, akan Bapak kirim ya, ke kalian. Nanti kalian bisa catat sebagai catatan pada kegiatan PLS ini. Yang selanjutnya, nah ini bagian B tentang komponen kurikulum. Di dalam kurikulum sekolah itu ada apa saja sih ya? Sebetulnya ada 5 komponennya. Yang pertama ini adalah visi dan misi sekolah. Ya. Sebetulnya ini udah dibahas ya oleh guru yang lain di minggu kemarin, di hari-hari sebelumnya. Ya. Visi dan misi sekolah. Yang kedua, komponen yang kedua tujuan dari sekolah. Yang ketiga, struktur dan muatan kurikulum. Yang keempat, kalender pendidikan. Dan yang kelima adalah silabus. Itulah komponen-komponen dari kurikulum. Nanti juga sama akan Bapak kirim catatan untuk kalian ya seperti ini ya. Nah, visi dan misi SMP Negeri 1 Tempuran yang sudah dibahas sebetulnya oleh guru yang lain pada hari sebelumnya, yaitu visinya adalah terwujudnya SMP Negeri 1 Tempuran yang religius, inovatif, asri, dan santun. Apa itu visi? Ya kemarin sudah dibahas ya oleh guru yang lain. Ya. Visi itu angan-angan atau cita-cita ya. Di sekolah ini atau SMP Negeri 1 Tempuran ini ingin mewujudkan SMP Negeri 1 Tempuran yang religius, inovatif, asri, dan santun. Kemudian misinya, ya misinya ada 4 juga nih ya. Yang pertama, menumbuh kembangkan karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, membiasakan budaya hidup sehat dan peduli lingkungan. Yang keempat, memudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Itu misi SMP Tempuran ya. Yang berikutnya tujuan. Yang pertama visi misi, yang kedua tujuan. Tujuan sekolah atau tujuan SMP Tempuran itu untuk apa? Adanya sekolah di sini. Ada 4 sama sebetulnya. Tujuannya ada 4 juga. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nanti tinggal dibaca aja ya, nanti akan Bapak kirim tagnya ya ke kalian, nanti tinggal dibaca, tinggal tahu disalin lah oleh kalian pada buku catatan MPLS. Nah ini, nah yang ketiga nih. Ini adalah struktur dan muatan kurikulum. Ya. Struktur maksudnya adalah pembagian-pembagian supaya pelajaran-pelajaran yang ada di SMP ini bisa disampaikan kepada siswa ya sehingga dibagi-bagi ya misalnya ini untuk kelas 7 ya. Nah, ini untuk kelas 7 nih ya. Untuk kelas 7 kebawakannya nih ya. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti atau di sini di SMP ini pendidikan agama Islam ya. Ada tiga apa nih? Ada 3 jam pelajaran. Artinya dalam 1 minggu nanti kalian akan belajar pendidikan agama selama 3 jam pelajaran. Begitu juga pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, yang ini 6 apa 6 ini? Bahasa Indonesia. Ya, ternyata kalau bahasa Indonesia belajarnya lebih lama, 2 kali lipat dalam 1 minggu itu ya. Ya, lebih lama. Yang berikutnya matematika 5 jam. Ya. 1 minggu 5 jam pelajaran ya. IPA juga sama 5 jam dan seterusnya. Sampai yang paling bawah ya adalah bahasa dan sastra Sunda 2 jam pelajaran. Ada berapa pelajaran semuanya? Ada 11 ya. Ini ya, ada 11 pelajaran semuanya. 10, 11 gitu ya. Jumlah semuanya ada 40. 40 apa nih? 40 jam pelajaran ya.
lanjut ya. Ini semuanya ada 40 jam pelajaran. Jadi nanti kalian kelas 7 setelah duduk di SMP ini akan belajar mengenai 11 mata pelajaran dengan lama waktu 40 jam pelajaran. Itu dikemas dalam waktu selama 5 hari. Ya, seperti ini dulu nih ya. Ini muatan kurikulum nih, mata pelajarannya nih. Ya. Ada, ini jumlah mata pelajaran. Ada mata pelajaran wajib, ada 10 nih ya. Dan ada mata pelajaran pilihan atau muatan lokal, yaitu bahasa Sunda. Mengapa ini pilihan? Ya karena disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di kita Jawa Barat, ya, maka pelajaran pilihannya adalah bahasa Sunda. Mungkin kalau Jawa Tengah bahasa Jawa dan sebagainya. Kalau di Bali ya bahasa Bali lah. Itu artinya mata pelajaran pilihan ya. Semuanya ada 11 mata pelajaran. Ini termasuk muatan dari kurikulum nih pelajaran ini yang akan disampaikan atau dipelajarkan kepada siswa, diajarkan kepada siswa. Sebelah mata pelajaran ini tadi dikemas lagi menjadi 40 jam pelajaran yang tadi kan ya ini ya, 40 jam pelajaran. Nah, ini 40 jam pelajaran ya. Ini dikemas dalam waktu 5 hari dalam seminggu belajarnya. Jadi kalian nanti akan belajar selama seminggu selama 5 hari. Seharinya seminggu 40 jam, seharinya itu tergantung ya. Ya nanti ada jadwalnya lah, ada jadwalnya nanti ya. Kemudian dalam 1 tahun itu ada 2 semester, artinya kalian akan menerima hasil belajar kalian dalam bentuk nilai raport 2 kali ya, 2 kali ada semester ganjil, ada semester genap. Itu masalah lama belajar di sekolah ini dalam satu tingkat kelas 7. Yang bagian C-nya adalah jadwal pelajaran. Seperti ini jadwal pelajaran. Nah ini. Ini adalah jadwal pelajaran, contoh ini ya, jadwal pelajaran kelas 9J, SMP Negeri 1 Tempuran, tahun pelajaran 2019-2020, berarti 2 tahun yang lalu ini. Ya. Ini kelas 9J ya, ini jadwalnya. Mungkin kelas 9 lain berbeda, hanya beda posisinya saja, seperti ini. Ya. Ini hari Senin, ada jam ke-1 sampai jam ke-8, dimulai dari upacara hari Senin itu ya, selalu hari Senin upacara. Diakhiri untuk kelas 9J sampai matematika. Ini kalau lihat waktunya sebetulnya jam 7, ini hari Senin itu jam ke-1. Sampai jam ke-8 sekitar jam 3 kurang atau jam 2 sore lebih ya. Hampir jam 3 sih ya ini sebetulnya. Begitu juga hari Selasa, jam ke-1 sampai jam ke-8 sama. Sampai hari Rabu dan Kamis juga sama begitu. Kecuali hari Jumat hanya sampai jam ke-4 sekitar jam 11 ini ya kalau hari Jumat. Dari jam 7 sampai jam 11 itu pengaturan waktu atau beban belajar untuk siswa kelas 7 sampai dan kelas 9 hampir sama sebetulnya. Selanjutnya apa ini? Ya, ini ada kalender pendidikan. Ya, di sekolah kita mengenal kalender pendidikan yang sebetulnya diambil dari kalender biasa, kalender umum ya. Cuma dikasih tanda ya. Dikasih tanda di sini nih, ditandai dengan warna-warna ya. Kalau hari Minggu jelas warna merah karena libur gitu ya. Ya ini ada warna biru, ada warna merah. Kasih tanda untuk apa sih tanda supaya tepat dalam penyampaian, jangan sampai terlambat dalam pengerjaannya nanti. Ini warna biru tanggal 19 apa ini? Ini hari pertama masuk tahun ajaran baru nih sebetulnya, atau hari pertama di sekolah. Di sini ada warna merah juga, ada warna hijau, ada warna dan sebagainya. Ini adalah pengaturan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah. Namanya kalender pendidikan. Itu ya, kalender pendidikan. Ya, berikutnya silabus. Nah, sebetulnya ini silabus adalah pekerjaan guru bukan siswa ya. Jadi apa itu silabus? Jadi gini, silabus itu adalah rancangan guru. Guru itu membuat rancangan supaya apa? Supaya materi-materi atau muatan kurikulum mata pelajaran ya yang akan disampaikan kepada siswa itu semuanya dapat tersampaikan, nggak ada yang terlewat. Ya, sehingga perlu diatur apa saja yang perlu disampaikan. Yang pertama apa, yang kedua apa seterusnya. Begitu juga pengaturan waktunya.
lamanya, pengaturan ulangan-ulangannya atau penilaiannya, ya, pengaturan cara guru mengajar bagaimana, ya, tugas-tugas pada siswa itu diatur, ya. Ya, semuanya dikemas dalam namanya silabus. Jadi silabus itu adalah pekerjaan guru, ya, untuk membuat rancangan untuk menyampaikan muatan kurikulum yang tadi, gitu ya, seperti itu. Jadi boleh Bapak baca ya. Silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Gitu ya. Silabus ini pekerjaan guru sebetulnya. Oh ya, ya mungkin untuk materi kurikulum sekolah atau kurikulum tengah satuan pendidikan untuk kalian sebagai peserta MPLS ya cukup segitu aja ya. Ya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti akan dilanjut pada video bagian 2 lah untuk lanjutan tentang kurikulum ini. Untuk ini Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi peserta MPLS, pada bagian kedua tentang kurikulum sekolah, Bapak akan mengulas tentang kurikulum SMP Negeri Setempuran pada masa atau situasi pandemi COVID-19. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi di bagian pertama, bahwa kurikulum ini memiliki 5 komponen, tetapi pada masa situasi pandemi ini tentunya harus dari 5 komponen harus ada penyesuaian. Tidak mungkin semuanya dilaksanakan seperti pada situasi normal. Yang misalnya terutama nomor 3 ya, itu nomor 3 terutama ya, struktur dan muatan kurikulum. Nanti kita bahas ya. Seperti ini. Ini penerapan kurikulum di SMP Negeri Setempuran pada situasi pandemi COVID-19. Ya. Ini ada kotak warna biru, adalah penerapan kurikulum pada situasi normal. Yang kotak kuning, ini penerapan kurikulum pada situasi pandemi COVID-19. Ada 3 hal yang berbeda sebetulnya. Yang pertama dalam hal pembelajarannya nih. Kalau situasi normal, kalian bisa belajar langsung di sekolah, namanya pembelajaran tatap muka ya, langsung dengan guru di kelas. Sementara pada situasi pandemi ini, pembelajaran nggak bisa tatap muka di sekolah, melainkan secara jarak jauh atau dikenal dengan pembelajaran secara daring. Untuk yang kedua, masalah waktunya ya, waktu lama belajar. Walaupun sama-sama 5 hari sekolah ya, tapi lamanya kalau situasi normal itu untuk SMP nih ya, kalau normal itu jam 7 sampai jam 15 sore, kurang lebih lah gitu seperti itu ini ya. Sementara pada situasi pandemi ini sama 5 hari sekolah, tapi dari pukul 7 sampai pukul 11 saja, dikurangi itu ya, menyesuaikan. Adapun yang ketiga, ini materi pelajarannya. Ya, kalau materi pelajarannya pada situasi normal ini seluruh yang sudah ada di buku paket ya sesuai dengan silabusnya disampaikan kepada siswa dalam pembelajarannya. Tapi ketika pandemi hanya disampaikan tentang yang pokok-pokoknya saja. Itu perbedaannya ya. Ada 3 hal yang mendasar perbedaan pelaksanaan atau penerapan kurikulum di situasi normal dan situasi pandemi. Nah, ini contohnya nih pelaksanaan pembelajaran pada situasi normal nih, atau pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, ini contohnya nih ya, foto-foto Bapak sampaikan foto-fotonya. Ya, belajar di kelas cukup menarik mungkin ya seperti itu. Nah, ini juga olahraga apalagi yang kalian senangi ya, pelajaran olahraga tuh ya. Di lapangan. Ya, ini dengan metode diskusi belajar matematika mereka nih ya. Di kelas bersama guru. Nah, bagaimana belajar situasi pandemi? Ya, namanya pembelajaran jarak jauh atau daring di rumah. Nah, ini
Guru-gurunya juga ketika daring, ya bukan di kelas ngajarnya, tapi di ruang guru, bisa di ruang guru atau di rumah kan bisa ya. Tapi yang dihadapinya bukan siswa, tapi laptop seperti itu ya, untuk pelajaran PJJ atau daringnya. Nah, kalau siswanya seperti ini di rumah nih, ya, berhadapan dengan HP tuh, gadget ya, HP ya. Kemudian menyiapkan buku, membuka buku paketnya, menyiapkan alat tulis dan sebagainya. Ini jadi belajar jarak jauh, guru di sekolah, siswa di rumah, seperti itu. Ya, pengaturan waktu belajar juga berbeda nih. Ya, ini yang tadi itu ya, jadwal pada situasi normal sampai 8 jam pelajaran penuh gitu ya, satu minggu itu. Sementara ya kalau untuk situasi pandemi namanya pembelajaran daring ya, ini ya, jadwal pembelajaran daring nih. Nah, terganjil yang akan dipakai atau digunakan oleh kalian nanti nih, kelas 7 nih. Ini waktunya hanya jam 7.30 mulainya nih ya, sampai jam 11 saja. Jam ke-1, ke-2, ke-3. 5 jam 7.30 ini kegiatannya sama 5 hari, Senin, Selasa, sampai Jumat ya. Cuma diawali dengan bimbingan wali kelas dan absen oleh wali kelas nih. Jam 7.30 sampai jam 8. Jadi nanti kalau ketika kalian belajar daring, udah masuk pembelajaran ya, diingat nih, awalnya kalian akan dibimbing oleh wali kelas untuk di absen ya, jam 7.30 sampai jam 8. Jadi kalian di sini harus sudah siap di rumah ya, untuk dari seperti anak tadi itu ya. Siap dengan HP, dengan buku pelajaran dan sebagainya. Hari Senin nanti pelajaran kalian adalah ini PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Jam 7, jam 8 sampai jam 9. Dilanjut setelah itu bahasa Indonesia ya, jam 9 sampai jam 10. Lanjut lagi bahasa Sunda jam 10 sampai jam 11. Untuk hari Selasa sama diawali dengan bimbingan wali kelas ya, sama dengan absen, tapi pelajarannya ada dua saja, PPKN dan matematika ya. Hari Rabu juga sama ya, sampai hari Jumat juga sampai itu. Enggak lama ya, waktunya sebentar. Itu penyesuaian dengan situasi pandemi ini ya. Seperti itu masalah pembelajaran ya. Nanti kalian bisa melaksanakan sesuai jadwal ini pembelajaran di rumah ya. Itu untuk materinya ya, sebetulnya materi yang ada di buku nah ini kalau situasi normal semua materi yang di buku disampaikan kepada siswa ya, semuanya. Jadi tuntas lah dari awal bab ke sampai bab terakhir itu tuntas buku yang ada di buku materi. Tapi untuk pandemi seperti ini ya mungkin diambil yang esensialnya saja lah, yang seperti itu, yang pokok-pokoknya saja, enggak semua. Nah, rupanya itu ya, penerapan kurikulum pada situasi pandemi COVID-19. Jadi ada penyesuaian, terutama waktunya, materinya, seperti itu ya. Terima kasih. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.